Hari ini kita mau ngobrolin mengenai trusted person ya. Mari kita buka Lukas 2 ayat 52. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sampai di Lukas 52 ini, kira-kira kita mendapatkan sebuah knowledge paralel ya. Lukas 2:52. Di sini ada grafik yang namanya bertambah besar. Itu saya ngecek bahasanya itu namanya dalam bahasa Inggris itu stature. Ya, begini. Ini namanya aegis atau stature. Ya, jadi kalau kalian ngecek Alkitab bahasa Inggris, kan nggak pakai kata umur, kan di situ bertambah hikmat dan besar ya. Nah besar itu bahasa Indonesia. Nah bahasa Inggrisnya bukan big gitu, tapi stature. Nah lalu yang kemudian paralel dengan ini adalah di situ ditulis hikmatnya. Ya, jadi di sini ada paralel antara besar, kan ini yang bertambah besar. Saya represent dalam bentuk diagram di mana dia positif gitu, naik ya. Itu namanya bertambah besar. Oke ya. Nah, satu lagi bertambah hikmatnya. Itu set gitu. Tapi di sini adalah wisdom. Ya. Bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Jadi sampai di sini kita sudah diberikan satu warning sebenarnya ya. Makanya tadi saya waktu berdoa, saya langsung ngomong, Tuhan ajar kami supaya jadi orang yang apa adanya. Jangan jadi orang yang ada apanya. Ya, karena saya di dalam satu culture, di dalam satu lingkungan, di mana apalagi secara usia, secara pekerjaan gitu ya. Saya kok menemukan orang sekarang gitu, makin susah yang apa adanya. Cukup banyak orang yang ada apanya gitu. Ya, udah nangkep belum? Jadi kalau kalian bergaul, coba renungkan. Sekarang saya berikan waktu ya untuk sambil kita kontemplasi gitu. Coba renungkan siapa best friend-nya kalian. Ya teman-teman baiknya. Terus kemudian kita cek lebih lanjut. Kenapa mereka menjadi teman baik kita? Nah itu ada jawabannya ada di kita masing-masing. Sama juga dengan keluarga. Siapa yang menjadi keluarga yang terdekat kita? Gitu. Bisa kokoh gitu kan, bisa adik, bisa sepupu, bisa paman. Terus kenapa mereka menjadi orang yang cukup dekat sama kita? Nah baru dari situ kemudian di cross check. Karena dari situlah kita akan mendapat konfirmasi atas pertanyaan ini. Apakah
Orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang yang apa adanya, yang menerima kita, yang kemudian bisa bersama-sama kita untuk growing bareng, atau sebaliknya, yang ada apanya. Ada apanya apa gitu. Ya apa aja yang bisa diada-adain. Ya matre bisa, ya tumpangan bisa, ya ajas manfaat bisa, ya modus bisa, ya nyontek bisa, ya macam-macam kan. Jadi sangat berat, apalagi kalau dikaitkan dengan politik. Wah, itu sebenarnya lucu sekali gitu. Kalau kemudian kita diprovok oleh hal-hal di sosial media yang kesannya si A sama si B itu berbenturan, si A sama si B itu opposite gitu. Tapi sebenarnya mereka memiliki kepentingan yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana kita anak Tuhan menyikapi itu? Wah, ribet sekali. Makanya mari kembali ke sini aja. Ini adalah modal pertama untuk kita mencari tahu apakah kalian, kalau saya udah terlanjur ya, saya sudah nggak bisa balik gitu. Tapi kalau kalian masih punya waktu dikit loh ya. Kalau saya udah nggak punya waktu, harus sudah dari kemarin-kemarin. Kenapa? Karena udah tua. Tapi kalian yang belum tua, maka kalian harus make decision. Are you sure that you are today growing ages gitu ya, bertambah besarnya. Tapi apakah bertambah wisdomnya? Yang merah ini apakah bertambah? Wisdom apa saja ya? Pengertian, strategi, thinking, kebijaksanaan, cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara menilai sesuatu, menjaga emosi, mengatur keuangan, mengatur waktu, itu wisdom itu. Atau the other round, badannya doang yang gede. Ya, tapi uteknya kayak bocah. Bisa amin? Aman. Oke, mari saya lanjutkan. Sekarang kita mau cari resources lain untuk mengcompile ini supaya nanti kalian jadi bertemu apa yang disebut dengan trusted person. Trusted person yang pertama, Ai tadi sudah ngomong itu tuh. Jadi tolong korelatif analysis, jadi tolong dianalisa apakah badan kita doang yang nambah tua gitu ya. Dulu badan bentuk anak SMP, terus naik bentuk badan kelas piro? 9, 10 ya. 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kelas 10, kelas 11, kelas 12 kan badannya beda lagi tuh. Nah, terus habis itu kuliah semester 1, semester 2. Nah, coba please cross check dan uji masing-masing. Ketika kalian hari ini berusia 21 tahun, let's say demikian, atau berusia 18 tahun, apakah cara berpikirnya juga cara berpikir orang 18 tahun? Atau 15? Nah, itu adalah bertambah hikmatnya. Kenapa? Baca lagi ya. Lukas 2 ayat 52-nya baca lagi. Supaya nanti tahu. Oke ya, sekarang saya baca sedikit lebih pelan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Nah baru koma ya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi ini dan. Ini dan kan, dan. Berapa dan di situ? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu ayat dannya 5.
Kenapa itu dan? Karena dia adalah requirement naik terus tuh. Supaya bisa dikasihi oleh Allah dan manusia, maka lihat dan yang sebelumnya. Baca lagi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Jadi kudu itu dulu, kudu bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi sebaliknya, saya akan bikin kalimat vice versanya adalah begini. Kalau bagaimana supaya kita dikasihi Allah? Siapa di sini yang ingin dikasihi oleh Allah? Pasti kalian ngacung semua kan? Siapa yang kalian ingin dikasihi oleh manusia? Secara umum orang cukup puas. Ada kita dalam hidup mereka. Maka syaratnya kita harus bertambah besarnya dan hikmatnya. Saya ulang sekali lagi. Saya mau maju jadi mundur lagi nih. Udah nangkep belum? Saya kasih pertanyaan yang nyebelin ya. Lu pulang nanti, lu tanya sama bokap nyokap lu. Ya, tanya, kata Pak Beni gitu ya, yang kurus itu ya, kasih tahu ya. Saya suruh nanya sama lu, Pah, Mah gitu. Are you happy gua jadi anak lu? Apakah lu proud of me? Tanya ya, pulang jam berapa nih? Jam 6 ya. Jam 7 sudah bisa dapat quick count-nya kan? Ya, jam 7 kalian WA deh. Kalau pulangnya kemalaman ya jam 10 lah. Jadi telepon papahnya atau mamahnya. Pah, Mah, malam ini jangan tidur dulu. Kenapa? Rahasia. Saya mau nanya sesuatu. Sesuatu yang mau ditanyakan apa? Entah dulu. Nanti malam. Nah malam itu kumpulin orang tua. Biar drama dikit. Ya udah pakai celana pendek. Merekanya udah serius. Tanyaan. Aku barusan dapat firman. Ush, dipikirnya mau dikhotbahin kan? Tanyain aja. Apakah papa, manggilnya apa sih? Kan gak mungkin abi ya. Panggilnya ayah gitu, papi, papa. Apakah kalau ya sudah nggak punya papa, gimana? Ya mamah lah. Kalau nggak punya semua, ya nggak usah nanya. Orang ini kan tugasnya spesifik gitu. Atau yang sekarang bersamamu yang jadi orang tua, kan bisa aja kan? Papanya nggak ada, mamanya nggak ada gitu kan? Yang ada apa derita? Ya udah yang lain gitu. Ya. Ya secara umum ya, saya ngomong instruction ini yang normal-normal gitu ya. Coba tanyain, Mah, kamu bahagia enggak punya anak saya? Gitu. Jangan bohong. Nah nanti dari situ akan terucap diskusi yang selanjutnya. Ya biasanya orang tua akan bohong, jadi siap-siap ya nanti malam dibohongin sama orang tua. Bahagia, Pret. Bahagia gimana? Lihat urat-uratnya ya. Lihat seluruh penderitaannya. Lihat bagaimana mereka nggak ngomong sama kita. Itu ketahuan ketidakdewasaan kita. Sekali lagi saya ngomong. Orang tua seringkali akan membohongi anaknya dalam hal pertanyaan yang nanti jam 10 itu. Kenapa? Mereka pasti akan pencitraan kan. Gak mungkin ngomong yang sesungguhnya, mereka bilang, oh bahagia, kamu baik, pasti gitu. Tapi lihat aja jumlah kerutannya, mereka sedang facing problem enggak, mereka lagi punya masalah enggak, dan kalau punya masalah kenapa kalian enggak dikasih tahu, itu saja sudah signal bahwa kita anak yang tidak dibagi kesusahan orang tua. Kenapa? Ya mereka merasa belum saatnya, nah sampai di situ harus dicek. Kalau belum saatnya karena kita memang belum waktunya, cengli, masuk akal. Tapi kalau belum saatnya karena orang tua kita tidak trust sama kita, itu pertanyaan besar.
Makanya saya bilang, saya sudah terlambat. Masa orang segede ini, umur segini masih nanya begitu sama mamahnya mah goblok bener gitu. Mama saya harus super bahagia punya anak saya lah. Kalau enggak mah gila. Saya udah mesti disalib gitu, bolak-balik disalib tuh. Dari Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu sama Minggu Paskah gitu. Harus salib bolak-balik gitu harusnya sampai saya kering gitu. Pertanyaan itu sudah saya tanyakan 10-15 tahun yang lalu. Dan for me it is already well done. Tinggal you ya. Amin. Jadi itu sebabnya saya bilang jangan jadi orang yang ada apanya. Karena kita boleh munak dan beribu rupa ngomong depan orang. Tapi tanya sama orang tua kita yang lihat tindak tanduk kita sehari-hari. Kalau besok hari Minggu saya akan tembak istri, tapi kalau sekarang ortu. Sama, kalau hari Minggu saya akan bilang Bapak Ibu sekalian jangan banyak mulut. Kalau you Kristen, you mengasihi Tuhan, kerja, kerja. Jangan banyak mulut. Karena yang membuktikan bahwa lu ada Kristus itu bojomu. Istrimu yang berasa, wah ini suami gitu loh, atau ini suami di dalam Tuhan gitu. Karena kita di luar kan bisa bahagia kan, keluar bareng, jalan pakai baju putih sama-sama, nyoblos bareng gitu, baik itu mah pencitraan doang. Tapi hidup sehari-hari yang tahu pasangan kita, yang paling tahu kapan timing waktunya, kapan kita jahat, kapan kita mulutnya nggak enak, kapan ucapan kita menyabet seperti pedang, itu adalah istri. Nah, sama hari ini tolong cek orang tua ya. Dengan begitu kalian tidak sia-sia RYC. Ya, amin. Jadi RYC ini tujuannya apa? Kumpul-kumpul, nyanyi, joget, enggak, perubahan karakter. Karakter seperti apa? Cek orang tuamu. Kalau mereka lihat ada bedanya, orang pergi RYC sama enggak, begini. Tapi kalau enggak, begini. Unfollow. Amin? Itu Lukas 2 ayat 52. Jadi, dikasih oleh Allah dan manusia dengan growing umur atau tubuh ya, stature dan berkorelasi positif dengan kebijaksanaan. Oke, sekarang lanjut ke 1 Timotius 6 ayat 20. Nah, ini masuk ke praktek. Ya tadi juga udah praktek. Oke, udah. 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Please become trusted person, gitu loh. Ya, oke. Nah, yang dipercayakan kepadamu itu harus dipelihara. Titik. Nah, supaya bisa memelihara, caranya gimana? Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Kita mendapat tambahan kriteria mengenai bagaimana agar kita bisa dipercaya. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan di dalam Lukas tadi itu, adalah dengan menghindari omongan yang kosong dan tidak suci. Jadi sampai di sini kita belajar berikutnya adalah ini masalah pergaulan. Begini ya. Saya tidak mau
sampai kalian jadi miskom sama ayat ini? Oh, karena diberitahu oleh firman Tuhan bahwa hati-hati dalam pergaulan. Oke, berarti kalau gitu kepada setiap orang kita mesti milih. Nah, begini, pergaulan yang dimaksud di sini, ya, tolong jangan disamakan dengan pelayanan. Oke, maksudnya, jadi ketika kita ngomongin mengenai pergaulan, kita ngomongin mengenai konsumsi otak. Ya. Jadi ayat ini sedang ngajarin kita jangan elu gitu consume sembarangan. Maka hindarilah omong kosong itu loh. Tapi jangan disamakan, oh berarti kalau gitu ya Koben, oke sekarang kalau kita pelayanan, ada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, kadang-kadang kan ngomongnya kasar ya, mata lu, gitu kan. Kita datang ke rel kereta, kita datang ke mana? Ke daerah pemukiman yang very poor gitu, yang sangat minus. Waduh, itu ngomongnya bisa nggak pakai rem itu. Itu bukan pergaulannya dimaksud di sini. Karena saya jadi worry nanti di antara kalian nanti terjadi perpecahan. Karena kalau begini caranya nanti menjadi lucu-lucuan anak-anak Rehobot jadi kayak ada terpisah antara anaknya orang kaya sama anaknya orang yang kurang mampu. Ini saya udah pesan dari awal ya, karena saya bisa tangkep kayak gituan gitu. Terus nanti jadi ngegeng. Aduh, gua mah beda kelas lah sama dia gitu. Nah dengan begitu nanti kalian terpecah belah. Bukan, pelayanan. Nih kalau WL sama singer ya, jangan pakai ayat ini. Kata Kobeni, jauhilah omong kosong. Nah ini ada singer yang kalau ngomong nggak bener. Gue males Oke, jadi kalau begitu singer jejer. Nih kan singer tuh ada aturannya nih, misalkan pakai titik hitam ini nih. Coba syuting tuh kaki gua, syuting. Kelihatan nggak? Nah itu tuh. Nih jari gua nih, tuh ya. Nah ini singer 1 gitu ya, ini contoh aja ya. Ini singer 2 nggak usah di syuting semua. Ini singer 2 di sini, singer 3 di sini, singer 4 di sini misalkan. Nah jangan gara-gara firman ini terus kalian jadi samin, tahu nggak samin? Saya udah pernah cerita di sini belum kan samin? Udah kan? Udah jangan samin pokoknya. Terus jadi gua nggak mau sebelahan sama itu. Itu orang sering omong kosong. Jadi habis dia, nah kita singernya di sini. Di toilet sekalian ya. Engkau besar di sini sendirian gitu untuk menghindari orang-orang itu. Itu mah kalian. Saya itu mencontohi ini, saya kasih ilustrasi yang semild mungkin supaya kalian tidak tersinggung. Tapi pada prakteknya jangan lakukan itu. Jangan membeda-bedakan antara kalian. Terus kalian ada geng A, geng B, geng kuliah di sini, geng kuliah di sini. Emang kalau lu kuliah di situ udah pasti akan segalanya itu running well, enggak juga. Oke ya, nah balik lagi. Omong kosong dalam kasus ini adalah mengenai konsumsi otak. Ya, konsumsi otak, brain.
Nangkap? Saya bacain lagi ya ayatnya ya. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci. Ya, hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci. Sekali lagi, hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci. Jadi, sampai di sini bukan berarti nggak boleh gaul. Untuk menghindari omongan-omongan yang kosong, saya harus cari teman-teman yang berisi. Ya dong, kalau bahasa Alkitabnya begini kan artinya mendingan kita berteman sama yang punya isinya, sehingga omongan kita tidak kosong. Carilah teman yang suci, supaya pembicaraannya suci. Dengan begitu kita memenuhi ayat, menghindari omongan yang tidak suci. Begitukah? Kah begitu? Tidak. Ya, dari sini kalian mendapat verifikasi bahwa yang dimaksud dengan menghindari omongan yang kosong dan tidak suci adalah keputusan kita untuk ngomong apa dan keputusan kita untuk cerita apa, diskusi apa, talking apa, itu yang dimaksud. Oke ya, jadi yang disebut dengan hindari omongan yang kosong, artinya tetap walau bagaimana adalah pikirkan berapa persen orang yang mempengaruhi hidup kita. Nah sampai di sini memang akhirnya kita akan memilih bergaul sama siapa. Tapi makanya saya pesan tadi, jangan samakan dengan pelayanan. Karena kalau jadi pelayanan kan jadi miskom nanti. Terus tiba-tiba nanti akan terdengar kabar, anak-anak Rehoboth sekarang gak mau gabung sama gereja lain. Juga. Kenapa? Karena untuk menghindari omongan kosong dan yang tidak suci. Nah itu jadi terlalu alkitabiah yang lebay gitu. Bukan itu poinnya. Bergaul saja. Tetapi kalau sudah bicara konsumsi pikiran, akhirnya kita harus memilih. Oke, sekarang saya lanjutkan. Sekarang Daniel 1 ayat 20. Ya, ini semua dalam kerangka memverifikasi trusted person ya. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan. Nah, ini kebijaksanaan keluar lagi nih. Dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Kebijaksanaan ini, karena ini perjanjian lama, itu bahasa Ibrani, kokma. Nah, yang paling penting nih, bijaksana ini mencakup apa saja. Nah, ini belajar ini. Dari tadi belajar juga sih, cuman yang ini agak jelimet dikit. Jadi kokma itu ya, ini kan kebijaksanaan kan? Ya kebijaksanaan, kalau kalian pakai e-sword, cek deh. Nanti keluar kata kokma. Pakai W ya, kokma. Gitu belakangnya ya, kokma. Nah itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Nah, ini yang kudu belajar. Yuk. Jadi kebijaksanaan ini, di situ ada beberapa. Ini yang rada ribet. Dan ini yang saya harap menjadi
mutiara untuk kehidupan kalian dan saya, ya. Yang pertama, kebijaksanaan ini artinya adalah skill in war. Oke ya, skill in war. Keahlian di dalam perang. Kedua, wisdom in administration. In administration. Oke. Lalu shrewdness. Wah, panjang nih ya. Saya jelasin satu-satu bisa habis nih waktu. Ada yang namanya prudence in religious affair. Saya singkat-singkat aja deh ya, prudence in religious affair. Wes, 3 aja lah, takut mabok. Ada lagi soalnya di ethical, ada lagi tuh di bawah ethical and religious. Ntar, tanggung lah satu lagi. Ya, wisdom tapi di dalam ethical. Udah ya, skill in war, wisdom in administration, prudence in religion affair, sama ethical. Itulah wisdom. Jadi gini loh guys, yang ini itu, yang wisdom merah ini, kan perjanjian baru ya, perjanjian lamanya sudah elaborate, begindang. Wih, Alkitab itu kaya sekali dengan understanding. Oke, siap? Sekarang saya jelasin. Waktu menjelaskan ini, kalian konteks bicaranya kalian harus trim down, mundur 2000 tahun yang lalu zaman Ben-Hur. Oke, zaman Yunani. Jangan zaman Zuckerberg. Jangan zaman Facebook. Karena kalau sekarang perangnya cyber. Gitu loh. Beda, harus dikontekskan kepada konteks waktu ayat ini ditulis. Dan bahkan harus dikontekskan tahun ini Daniel kan, 600 kira-kira ya sebelum Masehi. Berarti mau saceng ya, mau 3000 tahun yang lalu konteksnya. Boro-boro ada Facebook, semen aja belum ditemukan. Udah kali. Utang ya saya ya, semen kayaknya belum, karena batu di atas batu itu Candi Borobudur. Enggak pakai semen, apalagi pakai grout. Oke ya? Jadi dengan understanding itu, maka kemudian yang disebut dengan kebijaksanaan, yang disebut dengan ahli, yang disebut dengan wise, yang disebut dengan dipercaya, satu, bisa kerja perang. Kan tadi kan, wisdom, skill in war. Jadi kalau main pedang, menang, enggak mati. Satu. Jadi bukan cuma duduk gitu. Enggak, tapi bisa kerja. Saya sudah bahasakan supaya kalian ngerti ya gitu. Jadi kalau kuliah, ya nilainya bagus gitu. Kalau kerja, finish. Ketika di sum, Excel-nya itu nyambung sama kalau angkanya dicek satu-satu gitu loh contohnya. Kalau ketik surat nggak ada yang miss, typo. Ngerti nggak? Itu namanya wisdom. Itu yang saya bilang, ini kekayaan Alkitab begitu luar biasa. Wah, berat rasanya. Ya gimana ngadepin berat ini? Ya diet, bisa lah gitu ya. Oke? Yang kedua adalah wisdom in
Administration, artinya apa? Artinya bisa ngatur. Itu administration. Jadi enggak mess up, enggak berantakan. Sampai di sini silahkan makin merenungkan. Lu udah belum? Gua udah belum? Jadi kalian ini duduk di sini kan bisa menipu saya. Wah, kayaknya baik nih, anak Tuhan nih gitu. Karena kalau saya minta voting, siapa di sini yang anak setan? Tunjuk tangan. Kan gak ada yang mau kan? Gitu. Tapi anak Tuhan, ya ini syaratnya. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan dicintai oleh Allah dan manusia. Dan memiliki kecerdasan 10 kali dan raja nanyanya sama dia. Tadi tuh Daniel 1 ayat 20. Jadi ya, saya tidak peduli seberapa acting atau overactingnya kalian di gereja ini. Tapi saya akan cek outputnya kalian besok Senin. Aduh, saya sering banget ngomong ini. Kenapa? Karena ketahuannya orang Kristen itu pendetanya salah ngomong apa enggak, itu Senin sampai Jumat. Saya ulang sekali lagi, saya tidak peduli. Kalian mau rajin kek, mau enggak rajin kek, itu pilihan masing-masing. Karena kalau Anda kata enggak rajin, alasannya apa? Kan gitu. Tapi yang membuktikan bahwa gereja ini tidak salah ngajar adalah semua output kerja kita hari Senin, Selasa, Rabu. Apakah kalian skillnya oke? Apakah administrasinya bagus? Ya, lanjut ya. Nah, kalau kita ngomong religious affair, tadi kan ada tuh religious affair, itu jangan mikirnya tokoh agama yang seperti pengertian kita hari ini, di mana ada segregasi antara orang-orang beragama yang belakangnya pakai title gitu loh, sama depannya pendeta, doktor, wah udah pokoknya serem lah, atau profesor, teologia, from heaven, gitulah kalau perlu ya. Kan seolah-olah ada segregasi kan. Kami panggil yang terhormat, Bapak Profesor, Doktor, Runyam Santoso, MTH, STH. Silakan Pak, maju berdiri. Dia susah bangunnya kan, jabatannya kebanyakan sih. Nah, segregasi itu diciptakan oleh manusia setelah mulai zaman modern. Kapan mulainya? Setelah revolusi industri. Tapi pada zaman dulu, yang namanya religious affair is talking also about politics and governance. Jadi memimpin pemerintahan dan berpolitik itu dilakukan oleh tokoh agama. Kenapa? Karena rajanya Allah. Ini kan konteks bicaranya 3000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan kayak sekarang gitu. Jumlah menteri waktu itu paling 10. Jumlah menteri sekarang 40. Kenapa? Karena dibagi-bagi. Nih ya, saya kasih contoh ya. Zaman dulu 3000 tahun yang lalu tidak ada menteri perindustrian sama menteri perdagangan, enggak ada. Yang ada menteri pertanian. Kenapa? Karena dulu agraris, bercocok tanam. Menteri perindustrian kapan adanya? Setelah revolusi industri. Baru ada industri, baru ada menterinya. Dan zaman dulu tidak ada menteri peranan wanita, enggak ada. Sebab wanita enggak ada perannya. Apa yang mau dimenteriin? Oke? Wanita dulu dianggap cuma satu level di atas binatang. Begitu. Lagi mana? Enggak ada menteri peranan wanita.
Sekarang jadi ada tambahan menteri jadi 40 gitu. Kalau zaman dulu menterinya 10 aja. Urusan istana, urusan strategi, mengatur rakyat, perang. Udah 3 itu. Kalau sekarang kan Menko Polkam, Menko Polhukam, Menko. Jadi banyak. Menteri Keuangan gabung sama mengatur istana. Gitu ya. Oke, jadi religious affair yang tadi saya tulis itu berkaitan dengan apa? Bukan berkaitan dengan sok agamawi, bukan. Tapi bagaimana waktu mengambil keputusan itu merefer kepada firman. Gampangnya gitulah. Saya juga kalau nggak ngerti, saya pikir, wah ini berarti kalau gitu semua pendeta mesti jadi gubernur. Enggak, bukan itu poinnya. Itu jadi miskom. Gubernur sekarang harus punya religious affair. Gitu loh maksud saya. Kalau kalian punya bos di kantor, atasan kalian harus punya religious affair. Hal-hal yang mengconsider based on-nya ketuhanan, religious. Oke, yang terakhir dan juga sangat susah yaitu etis atau etika atau ethical. Saya sudah explain dan kalian diem saja. Kenapa? Karena kalian tidak pernah dikhotbahi yang senjelimet ini. Dan sorry ya, saya harus menjelaskan sedetil ini. Kenapa? Ya karena inilah wisdom, inilah kebijaksanaan. Ya memang ruwet. Dan terus bagaimana kita menjalaninya? Lah kan kita punya umur. Makanya tadi saya ngomong, kalian masih punya waktu. Tapi caranya gimana? Caranya mesti cek dengan teliti. Gitu loh. Jadi apapun pekerjaan kita kuliah di mata kuliah apapun, benerin semua ini. Supaya apa? Supaya kita nggak buang waktu. Nah, lanjut ya. Nanti kalau ada waktu saya belok lagi ke sini. Jadi kira-kira nih, saya mau buat summary begini. Kalau kita bilang trusted person, supaya balik dulu kepada tema. Ya, bagaimana caranya kita menjadi orang yang dipercaya? Oke, bagaimana caranya? Yang pertama adalah Lukas tadi 2 ayat 52. Adanya apa? Adanya grafik antara besarnya tubuh kita dengan kebijaksanaan. Itu resources yang pertama. Jadi kalian harus caring benar-benar hidupmu. Apakah setiap hari ini nyambung? 2 ini. 1 adalah wisdom, kedua adalah stature atau besarnya tubuh. Ya, nambahnya usia gitu aja. Happy birthday gitu. Nah, birthday enggak otak lu? Ya kan kalian suka happy birthday kan? Wow, happy birthday to you. Hari ini dodedet, adodedet gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian happy birthday, ingat muka saya. Birthday enggak otak lu. Jangan sampai body lu doang yang dodedet, udah makan abnormal, rame-rame, pulang abnormal beneran. Ya, nangkep ya? Amin. Siapa di sini yang birthday bulan April? Nggak mau ngacung, takut mampus. Ya kalian yang sudah birthday dan akan birthday, ingat kalau birthday lagi jangan birthday cuman bodimu. Bodimu memang tiap tahun ya kudu birthday. Amin. Tapi juga
Apa yang besde lagi? Ininya naik enggak? Ininya naik enggak hatinya? Tambah keren enggak di depan orang tua? Gitu loh. Tambah oke enggak di depan atasan? Amin ya? Bisa? Bisa diusahakan. Dah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, juga harus memakai tips yang disampaikan oleh Timotius. Tadi ya, mengenai yang disebut dengan omong kosong. Ya, Timotius. Takut lupa ya, 6:20. 1 Timotius 6 ayat 20. Hindarilah omong kosong. Jadi menjadi orang yang dipercaya itu ciri khasnya adalah omong isi. Iyalah. Amin. Jadi kalau nanti ada nanya, habis RYC, khotbahnya apa? Mulai hari ini gua disuruh kalau ngomong, ada isinya. Waduh, susah kita jadi nggak bisa ngomong. Nah itu tujuan khotbah. Loh, Koben, dengan begitu saya kalau ngomong harus hati-hati. Itu, maksud itu. Oh ini shallow, udah gimana sih? Tambah cakep. Aduh luar biasa kamu. Udah biasa aja. Halo. Nakap. Saya lihat kalau emak-emak ketemu kan itu. Sis, aduh ya ampun. Tambah cakep, gimana tambah sukses. Nah itu gak ada isinya tuh. Biasa aja. Bu, tambah segeran bu. Udah, yang lain komanya gak usah dibahas kalau memang enggak gitu. Itu lagi yang koma berikutnya kan kadang-kadang muna. Yang gak sesungguhnya gitu. Saya kan gendut ya, dan saya gendutnya cukup konsisten. Jadi saya sudah gemuk sejak tahun berapa ya, pokoknya semenjak pegang duit sendirilah. Karena kan saya kuliah, biaya sendiri, kerja ya biaya sendirilah otomatis ya, orang kerja kok. Ya, dan kemudian Daniel 1 ayat 20. Nah ini adalah prasyaratnya untuk punya wisdom. Jadi menjadi trusted person kayak gini. Bro and sis. Amin. Ulangi lagi ya. Terutama yang ini. Yang ini kan gak usah diulang. Udah tahu ya? Jadi dicek apa? Yang ini harus dicek apa? Birthday ya. Dicek birthday-nya. Jangan cuma body. Tapi juga otak. Nah sampai di sini hati-hati dengan omong kosong nih. 1 Timotius 6 ayat 20. Ya, tapi jangan sampai pergaulan kalian jadi kayak memilih-milih tadi. Poinnya bukan itu. Tapi hindari omong kosong. Jadi setelah itu kita kalau pulang, kalau kita ngomong harus isi ya. Nah inilah bijaksana atau kokmau. Apa? Ya ini sedrencek ini, sebanyak ini. Itulah yang disebut dengan trusted person. Bisa ngelakuinnya? Bisa runyam? Bisa kacau? Jadi begini, sekali lagi ya, saya tetap konsisten di jalur nyebelin. Ya, dan kalau saya ngomong pasti sebagian di antara kalian nanti jadi rada kesel, itu sesuai planning dan sesuai tujuan.
Ya, jadi saya bersyukur kalau kalian tersinggung. Aduh, berarti ngerti bahwa lagi disinggung. Kalau kalian cengar-cengir kok gitu malah saya. Jadi kalau kalian nanti pulang gak usah nyapa. Lagian juga saya gak mungkin makan. Kenapa? Gendut. Canda ya, awas gak nyapa. Ya, tetapi poin yang ingin saya sampaikan sebagai kakakmu adalah yuk mulai sekarang berubah. Banyak hal dalam hidup kita, mungkin gereja ini tidak bisa nemenin kalian sampai single detail. Harusnya kalau kalian melakukan sesuatu, saya WA gitu. Ayo, habis bohong ya gitu, harusnya kan saya WA. Tapi kan susah kan, saya juga gak tahu kalian bohong apa enggak kan. Tapi yang bisa saya katakan begini, jangan menipu kalian sendiri ya, jangan menipu diri sendiri. Justru gereja, yang ini ngomongannya najis. Justru gereja adalah salah satu tempat yang paling subur atau memungkinkan untuk orang munafik. Kenapa? Karena semuanya hitam. Ya, kursinya hitam, itu kordennya hitam. Kalau muka lu hitam juga gak ketahuan. Kalau kelakuan lu hitam juga gak ketahuan. Apalagi lu pakai baju hitam. Semua yang hitam langsung, gue juga hitam. Ya poinnya bukan tentang color, tapi tentang color your life. Amin. Hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kalian cuman eksis di gereja. Kalau udah di gereja, kayaknya udah paling top sendiri, paling heboh, paling keren. Orang gak bisa baca kita. Kenapa? Ya kan singer. Baca apa? Nyanyi kan masalahnya cuma masalah arah mata angin kalau nyanyi. Apalagi suka-sukamu Tuhan kiri kanan. Paling depan belakang kan. Dulu udah saya peragain ya. Ke kiri gitu. Udah kan kalau kalian nyanyi kan begitu aja. Mana ketahuan itu tukang bohong, kerja nggak selesai. Bikin analisa nggak tuntas, bikin PowerPoint, miskom semua, nggak ketahuan. Dan banyak hal yang kalian lakukan yang tidak bisa diselesaikan dengan ke kiri, ke kanan manis. Ke kanan, gemes saya. Orang gereja tuh begitu aja. Kayak gak ada kerjaan lain kecuali ke kiri sama ke kanan manise gitu loh. Tapi begitu di kantor, jadi gampang sekali menyelesaikan orang gereja yang munak seperti itu. Gampang, cek besok Senin. Mau coba? Gampang, karena saya pasti punya akses untuk mengenal siapa pimpinannya kalian kalau kalian kerja. Caranya gimana? Lah ya rahasia lah. Orang saya kerja di bidang itu. Pasti saya tahu caranya. Saya kerja di perusahaan yang sekarang ini udah tahun yang ke-20. 3 tahun yang lalu saya pindah bagian ke bagian yang sangat saya sukai, yaitu HRD. Jadi saya sudah jadi HRD 3 tahun. Dah, kebayang gak kalau namanya HRD ngurusinya apa? Ngurusinya cuma orang, manusia, jalmo, menungso, wis sama. Jadi saya bisa tahu tindakan-tindakan orang ya karena urusannya tiap hari orang. Dan orang itu, wah shalom, sialan, bukan shalom lu. Aslinya lu gak bisa kerja, lu cuman pinter nyanyi doang gitu.
Jangan ya. Amin. Nah itu nanti ketahuannya di kehidupan nyata. Kapan itu? Senin. Karena kalau ini kan Sabtu, ya nggak ketahuan. Ya udah kan pulang. Kan pulang nanti saya janjinya kalian mau bikin drama kan jam 10 kan? Udah. Udah, misalkan dramanya sukses gitu. Bohong dua-duanya, orang tuanya bohong, lu juga bohong. Kan bisa aja, gue juga nggak tahu, gue nggak ngecek. Saya bahagia. Lah, bahagia itu sederhana. Terus makan itu, mie goreng bareng. Lah, bukan itu tujuannya. Orang saya nggak butuh rekonsiliasi. Yang saya butuh pertobatan. Bahwa benar-benar orang tua kalian bangga punya anak kalian. Oke, nah nanti baru ketahuan. Kuliah juga sama. Buat kalian yang lagi galau ya, kalau kuliah. Aduh kuliah buat apa? Kan suka begitu kan? Nah, saya kasih tips. Kuliah itu jangan berpikir, gini loh. Kan suka ada gini, kan gua kuliah komputer. Nanti pada prakteknya gua kerja marketing. Kan komputer gua gak kepake. Oh salah. Salah itu cara berpikir yang salah. Gua kuliah teknik industri, kerjanya finance. Kepake enggak? Ya kepake lah. Gimana? Komputer contohnya. Komputer apa hubungannya sama marketing? Ya jelas sangat berhubungan. Apalagi di era digital kayak sekarang. Mana ada marketing yang enggak pakai digital. Komputer itu ada beberapa jargon. Contohnya ya ada jargon yang namanya GIGO, tahu GIGO? Garbage in, garbage out. Ya, apa yang kau isikan ke software, ke program, nah itu hasilnya nanti itu. Kalau salah kirim angka, ya salah hasil outputnya. Itu GIGO. Ya, GIGO, garbage sampah. Nah, apakah itu tidak berlaku dalam semua pekerjaan? Semua pekerjaan. Karena kadang-kadang angka yang tidak nyambung karena salah entry yang di depan. Itu apa? Itu GIGO. Jadi bagaimana orang komputer nggak bisa kerja accounting? Pasti nyambung. Jadi jangan pikir kuliah kalian itu tidak berguna. Kuliahlah sebaik mungkin, karena kuliah itu fondasi untuk kalian bisa kerja. Terus banyak hal-hal yang lain mengenai cara kalian berpikir. Misalkan gini, kapan waktunya S2? Itu juga ada strateginya, tergantung. Ya, buat kalian yang lagi kepikir untuk S2, S2 apa gitu kan? Nah ini saya ngomong dikit ya, habis itu kita bubar. Buat kalian yang kepikir S2, kalian harus S2 apa gitu kan? Dan kapan? Depend. Kalau kalian kepengin ngajar, S2 lah secepat-cepatnya nyambung dari S1. Contoh, kalian S1 sarjana kimia gitu, S2-nya harus kemis industri, harus sarjana kimia. Supaya apa? Supaya habis itu buat jadi dosen. Kalau bisa doktor kimia dan profesor kimia gitu, supaya kalian kimia terus gitu. Jangan belajar hukum ya. Kenapa? Karena jadi ribet karena ngajar. Tetapi kalau kalian untuk kerja, beda lagi. Kalau kerja, beda lagi. Kerja itu apa? Kerja kan ada namanya growing. Ada tambahan-tambahan pekerjaan. Maka S1 sama S2 kudu ada jarak. Kenapa? Karena kita kerja dengan S1 udah cukup. Nah kan sering ada omongan gini, iya tapi kan perusahaan lihat kalau kita S2 beda sama S1. Kata siapa? Bedanya itu cuma 5 hari kali. S1 sama S2 itu bedanya 5 hari. Gaji mirip-mirip. Kalaupun gaji dibedakan ya itu 5 hari. Habis itu hari ke-6 juga ketahuan kalau bego. S2 juga nggak ada gunanya. Nangkap? Jadi jangan nggak pede, saya S1, teman saya S2, kerjalah sebaik mungkin. Tapi pada saat yang tepat, ketika kita sudah mulai naik, nah kita perlu S2. Jarak berapa lama? 5, 7, 10, 15 tahun gitu. Jarak saya S1 sama S2 saya, S1 saya komputer, S2 bisnis, itu 10 tahun. Saya lulus 96, saya S2 2005. Kapan waktunya 2005 itu? Ketika mulai diperlukan, kita butuh kerangka pikir, kita perlu asupan pemikiran, strategi-strategi dan sebagainya. Itu didapat dari sekolah. Karena di perusahaan kagak ngajarin, perusahaan boro-boro ngajarin.
Perusahaan sudah megap-megap sendiri ngurusin dirinya. Nah itu kita dapatkan dari situ. Dan yang kedua yang sangat berguna di S2 adalah network. Karena kita butuh teman. Kita butuh orang kerja, kita kerja di bank, kita butuh orang dari industri plastik. Kita kerja ngobrol sama orang dari asuransi. Ketemu lagi sama industri otomotif. Supaya apa? Supaya wawasan kita lebih luas. Gitu. Nah kalau kalian mau ngajar di sekolahan yang kita punya, nah MTH gitu loh. Jadi jangan gini, saya mau kerja yang maksimal. Kuliahnya apa? MTH, iya nggak cocok. MTH kalau mau ngajar. Gitu loh. Nangkep ya? Saya tidak sedang memprovokasi yang aneh-aneh, tapi saya ingin meletakkan semua pada porsinya. Supaya nanti bos kalian gak bingung. Tiba-tiba lulus master teologi. Datang ke ruangan. Bos, punya waktu gak? Punya, ada apa ya? Gitu. Pikir mau resign kan? Ini bos, saya habis lulus S2. Jadi mau tambah gaji. Oh, S2-nya apa? Teologi ya. Kan bingung bosnya. Kebayang gak kalau bosnya muslim gitu, terus ditanya kita MTH, terus bingung kan kita. Hah? Apakah dengan ayat-ayat itu perusahaannya cash flow-nya bisa lebih bagus gitu kan? Nah jadi ribet nanti. Itu, karena itu saya dengarlah hal-hal seperti itu. Makanya saya harus luruskan. Ya ngerti ya? Amin? Siap jadi trusted person? Oke.